Analisis fundamental. Bagian 2. Yang pertama tadi saya banyak menerangkan tentang makroekonomi dan analisa secara meluas makroekonomi, lalu ke bawah ke industri. Setelah dipilih industri yang cocok, maka akan dipilih menilai perusahaan-perusahaan. Sialnya sebenarnya untuk menilai perusahaan-perusahaan itu harus satu-satu di pick. Tapi biasanya di pasar sudah ketahuan mana yang harusnya di choose itu. Jadi biasanya pilihan tidak sudah terseleksi sendiri, tapi kita harus tetap menentukan mana yang bagus untuk menentukan berapa sih nilai wajar dari saham tersebut. Nah, oke. Bagi analisis fundamental yang perusahaan, kita melihat yang hal yang paling mendasar, yaitu faktor fundamental perusahaannya. Bagi orang akuntan mungkin tidak terlalu sulit ya untuk melihat ini. Mengetahui bagaimana aset, mengetahui bagaimana kewajibannya, apakah banyak, sedikit, bertumbuhkah setiap tahun, asetnya bertumbuhkah setiap tahun, bagaimana permodalannya, apakah bertumbuh setiap tahun, apakah menurun, bagaimana revenue-nya, pendapatan. Nah, ini yang sangat penting, pendapatannya. Apakah pendapatannya baik, net income-nya baik, pendapatan operasionalnya baik. Ini yang kita lihat ininya. Bertumbuhkah? Atau ketika tidak bertumbuh, ada apa ketika tidak bertumbuh? Itu hal-hal yang biasanya para analis memikirkan. Bisa saja mungkin tidak tumbuh ya, tidak tumbuh dengan baik pada saat tahun-tahun tertentu. Karena memang pada saat itu keadaan ekonomi makronya juga tidak mendukung. Nah, hal-hal ini yang perlu dijadikan kajian secara mendalam. Makanya seorang analis saham ataupun analis investasi harus mempunyai background atau ilmu ekonomi secara keseluruhan juga, ilmu politik secara keseluruhan juga. Maksud saya bukan secara keseluruhan, punya background, punya analisis tentang itu. Analisis fundamental perusahaan. Ini tadi sudah kita ini. Oke, rasio keuangan. Untuk pengantar ini, jantungnya analisis ada di rasio keuangan. Kalau Anda sudah pernah mendapatkan manajemen keuangan, harusnya kalian sudah mendapatkannya. Rasio keuangan jadi seperti dokter, kita mencoba menilai jantungnya pasien baik atau tidak, lalu pernafasannya baik atau tidak, menggunakan stetoskop, menggunakan tensimeter, dan sebagainya. Nah, rasio keuangan ini seperti tensimeter, seperti stetoskop, mencoba menghitung kira yang asal informasinya dari laporan keuangan baik atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat. Ada namanya cross-sectional analysis dan common size analysis. Anda bisa melihat di buku manajemen keuangan karangan Gitman ya, yang dipakai mungkin di semester sebelumnya. Di situ menerangkan bagaimana ada rasio keuangan. Apa saja rasio keuangannya, ininya apa aja, jenisnya apa saja, bagaimana cara menghitungnya, itu ada semua di sana. Nah, kira-kira beberapa yang dihitung seperti ini: pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham, EPS, PER, dan sebagainya ya.
rasio hutang, rasio laba, dan sebagainya. Nah, EPS ada price earning ratio, Anda bisa membacanya di sana. Lalu ada juga di sini tinggal pertumbuhan EPS, lalu PER rasio itu bagaimana cara menggunakannya. Juga ada PEG rasio, PES tidak terlalu price to book value juga biasanya ada. Net income margin juga ada ininya. Lalu inventory turnover. Oke. Kira-kira seperti itu. Yang saya mau dari Anda adalah coba Anda buka buku, coba Anda, ini menjadi tugas bagi Anda ya, yang harus dikumpul. Anda cari rasio-rasio ini di buku manapun. Di buku manapun rasio ini. Ada rasio, mulai dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio laba, rasio solvabilitas, rasio aktivitas tadi atau belum ya. Di setiap rasio-rasio ini ada cabang-cabangnya lagi banyak. Sebaiknya cobalah buat tabel dan tulis rumusnya di sana semua. Lalu artinya apa? Setelah itu, apa artinya jika rasio ini naik dan rasio itu turun? Apa artinya? Hal ini bisa jadi membantu ujian Anda. Ya. Jadi dimungkinkan ini adalah kisi-kisi ujian. Kira-kira seperti itu tugas dari saya. Saya tunggu jawaban Anda.